Ini adalah pertemuan pertama tutorial akuntansi. Kita akan belajar dasar-dasar akuntansi ya. Di sini bisa dilihat ada 9 kotak yang akan kita pelajari hari ini, yaitu persamaan dasar akuntansi, kelompok akun, dan debit kredit. Oke, sebelumnya aku mau ngasih tahu dulu, akuntansi itu adalah proses pencatatan, pengelompokan, dan pelaporan transaksi keuangan yang ada di perusahaan, gunanya untuk memberikan informasi dan bisa juga untuk mengambil keputusan. Di sini kita lihat ada persamaan dasar akuntansi. Jadi sistem pencatatan akuntansi itu dia double entry ya, atau berpasangan. Di sini kita lihat aset sama dengan liability plus equity. Misalnya gini, aset itu apa sih? Aset itu terbagi dua, ada aset lancar, ada aset tetap. Kalau aset lancar itu maksudnya dia itu berupa kas, bank, ataupun hal yang bisa dicairkan dalam waktu dekat, misalnya persediaan. Persediaan itu misalnya persediaan barang dagang gitu ya, itu kan jika terjual langsung mendapatkan uang gitu ya teman-teman. Atau misalnya piutang itu ketika kita tagihkan dan tagihannya cair dan dibayar, itu kita mendapatkan uang juga. Nah, kalau aset tetap ini sifatnya tidak mudah dicairkan gitu ya. Kalaupun mau dijual itu waktunya relatif lama, makanya dia masuk ke golongan ini. Apa aja sih? Ini ada tanah, bangunan, peralatan, mesin, dan sebagainya, kendaraan gitu ya. Nah, aset itu nilainya harus sama dengan liabilitas ditambah ekuitas. Liabilitas itu apa? Liabilitas itu adalah utang atau kewajiban. Dibagi dua juga, utang lancar dan hutang tetap ya. Kalau yang lancar itu hutang jangka pendek yang di bawah 1 tahun gitu, misalnya hutang dengan supplier gitu, atau misalnya hutang dengan bank pun dia jangka waktunya itu di bawah 1 tahun gitu, atau 1 tahun. Kalau yang kalau misalnya yang hutang jangka panjang itu yang lebih dari 1 tahun ya. Terus di sini ada equity atau ekuitas atau modal. Ini adalah modal pendiri perusahaan, laba ditahan dan sebagainya gitu. Laba ditahan tuh maksudnya laba tahun kemarin yang tidak dibagikan dividennya, jadi dia terakumulasi menjadi modal tambahan gitu ya teman-teman ya. Oke, di sini saya akan contohkan persamaan dasar akuntansi. Contohnya, Bu Heni membuka usaha salon. Ia mempunyai modal uang tunai 100 juta untuk memulai usahanya. Maka persamaan dasarnya adalah asetnya itu 100 juta dalam bentuk uang tunai, sama dengan liabilitasnya 0, dia tidak punya hutang untuk membuka usaha, plus ekuitas 100 juta. Jadi uang yang 100 juta itu diakui sebagai modal awal 100 juta, makanya ditulisnya ekuitasnya 100 juta. Jadi nilai antara kanan dan kirinya itu seimbang ya teman-teman. Jadi asetnya 100 juta, ekuitasnya 100 juta. Nah, lalu dengan uang itu ia melakukan beberapa transaksi selama bulan Januari. Di antaranya dia sewa ruko untuk 1 tahun, membeli peralatan salon, dan membeli perlengkapan. Ya, sewa rukonya 24 juta, peralatannya 20 juta, perlengkapannya 5 juta. Terus nanti persamaannya seperti apa? Nah, persamaannya jadi seperti ini. Kita lihat sebelah aset ada kas, sewa dibayar di muka. Nah, jadi sewa ruko tadi teman-teman dicatatnya sebagai sewa dibayar di muka, peralatan dan perlengkapan. Kalau di total 51, 24, 25 itu nilainya 100 juta. Nah, sama ekuitasnya juga tetap 100 juta gitu, tidak berubah. Oke. Selanjutnya
Nah, ini ya. Jadi sebenarnya persamaan dasar akuntansi itu bukan untuk membuat laporan, tapi sebagai acuan teman-teman nanti misalnya dalam menjurnal, karena kan nanti ketika setelah menjurnal akan masuk buku besar, terus akan jadi neraca saldo gitu kan. Patokannya dari mana? Patokannya dari sini ya, persamaan dasar akuntansi. Nanti itu kan laporan keuangan itu kalau sudah jadi bentuknya ada laporan laba rugi, neraca, sama arus kas ya. Nah, nanti neraca itu bentuknya dia neraca itu sebelah kirinya aset, sebelah kanannya liabilitas plus ekuitas gitu. Jadi dia memakai prinsip yang ini, yang aset sama dengan liabilitas plus ekuitas gitu. Itu yang dimaksud kalau orang bilang harus harus tidak boleh ada selisih gitu ya, harus seimbang, itu maksudnya gitu ya, dari persamaan dasar akuntansi itu. Nah, di sini ada kelompok akun dan debit kredit. Jadi yang aset tadi di sini ada rinciannya apa aja, terus aset pelancar, aset tetap. Nah, di sini ada akun beban atau akun biaya, dan ada akun HPP atau COGS. Maksudnya di debit ini gimana? Jadi kalau misalnya akun-akun ini bertambah, dia akan di debit gitu. Misalnya contohnya gini ya, nanti aja deh saya bilang yang kredit dulu. Nah, kalau yang kredit ini nih, yang liabilitas, utang, modal, dan akun pendapatan atau penjualan ya. Ini saldo normalnya di kredit ya. Untuk lebih memahaminya, debit kredit ini memang harus ada contoh jurnalnya ya. Saya buatkan contoh jurnal misalnya seperti ini. Ibu Heni tadi ketika memiliki modal, sorry di sini belum catat modal. Tadi kan dia ketika membuka bisnis dia punya uang tunai 100 juta ya, maka dia berarti punya kas 100 juta, debitnya dia punya kas 100 juta. Tapi ini catatannya nggak boleh 100 juta ditulis gitu ya, sebenarnya tulisannya harus kayak ini. Ini saya biar singkat aja, 100 juta. Dan kreditnya itu modal juga 100 juta. Nah, kas di debit 100 juta, modal di kredit 100 juta gitu kan. Kas dan modalnya ini kan sama-sama bertambah. Nah, kita lihat di sini. Kalau kas bertambah dia di debit, ya kan? Kalau kas bertambah dia di debit, kalau modal bertambah dia di kredit. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Oke, sekarang contoh yang kedua. Bu Heni memutuskan hutang di bank untuk menambah modalnya gitu sebesar 50 juta. Akun apa saja yang bertambah? Berarti akun yang bertambah apa? Kasnya bertambah berarti di debit, dan hutangnya bertambah. Oke, berarti di sini kasnya bertambah berarti di debit bertambah 50 juta, dan hutangnya juga bertambah 50 juta. Nah, kayak gitu ya teman-teman ya. Oke. Nah, terus ada transaksi lagi. Bu Heni membeli peralatan tambahan 30 juta dan perlengkapan 10 juta secara hutang. Nah, bagaimana menjurnalnya kalau secara hutang gitu pembeliannya? Nah, di sini ada peralatan, debitnya peralatan 30,
perlengkapan 10, hutang 40. Jadi kalau peralatan dan perlengkapan dia kan masuknya kelompok aset, berarti dia saldo normalnya di debit kan, makanya dia karena bertambah dia di debit. Nah, hutang ini kan dia masuknya ke liabilitas. Liabilitas tadi dia kan saldo normalnya di kredit. Ya, jadi ketika bertambah pun dia di kredit. Jadi jurnalnya seperti ini. Dan ini balance ya, karena kan misalnya ini debit, ini kredit. Kalau misalnya dijumlahkan kan ini 30 tambah 10 kan nanti jadinya 40. Dia menjadi 40. Hutang 40 ya. Dia balance, dia pakai prinsip persamaan dasar akuntansi tadi gitu ya. Ini yang dinamakan balance ya teman-teman. Terus ada lagi membayar utang pembelian peralatan. Nah, selanjutnya dia membayar utang peralatan yang ini lunas berarti ya. Hutangnya 30, kasnya 30. Nah, hutang ini kok jadi di debit Kak sekarang? Tadi kan di kredit. Nah, karena dia hutangnya berkurang, dia jadi di debit gitu teman-teman. Jadi dia pokoknya dia kebalikannya gini. Kalau akun ini itu bertambah, maka dia di debit. Kalau dia bertambah, maka dia di debit. Kalau akun ini bertambah, maka dia di kredit. Sebaliknya, kalau akun ini berkurang, berarti dia menjadi kredit. Tapi kalau akun ini juga berkurang, dia berubah menjadi debit kayak gitu ya teman-teman ya. Nah, jadi hutangnya berkurang 30 juta, kasnya juga berkurang 30 juta karena untuk membayar ya gitu. Terus peralatannya berkurang nggak? Ya enggak, peralatan nggak berkurang. Yang berkurang itu adalah hutang dan kasnya gitu. Terus yang di bawahnya lagi membayar hutang perlengkapan 5 juta. Ini kan hutangnya dia 10 tapi dia dibayar 5 dulu. Oke, berarti hutangnya berkurang 5 juta, kasnya juga berkurang 5 juta gitu. Terus ada lagi, ada biaya gaji, listrik, air gitu ya. Pembayarannya secara tunai atau secara transfer. Berarti debitnya adalah semua biaya, karena semua akun biaya itu kalau bertambah di debit ya teman-teman. Jadi biaya gaji, biaya listrik, biaya air itu debit. Ini kalau di jumlah juga ini 7 juta. Terus kas dan banknya ini 7 juta gitu. Ini kalau semuanya angka ini dimasukkan ke sini, debit berapa, kredit berapa, ini pasti nilainya balance ya. Jadi total debit dan total kreditnya itu pasti sama gitu. Nanti akan kelihatan ketika kita belajar buku besar gitu. Jadi buku besar itu nantinya semua jurnal ini digabungkan sesuai akun-akunnya. Nanti misalnya gini, kas ada buku besarnya sendiri, semua kas ada di situ. Terus misalnya peralatan nanti ada di situ. Tapi nanti kita pelajari itu setelah kita lebih dalam belajar jurnal ya teman-teman. Ini jurnal hanya sekilas untuk menjelaskan. Jurnal ini hanya saya bahas sekilas dulu pada pertemuan pertama ini untuk memberikan contoh debit kredit itu seperti apa. Mengenai ini jurnal metode dealer ini nanti akan saya bahas di pertemuan selanjutnya. Kalau waktunya sempat, saya nanti minggu depan akan bahas jurnal metode dealer sampai buku besar. Tapi kalau waktunya nggak cukup, saya jurnal aja gitu. Sebenarnya metode dealer ini udah banyak kok diajarkan gitu ya, di YouTube juga banyak gitu ya. Maksudnya bukan murni dari saya, tapi saya mencoba ngejelasin ke teman-teman gitu dari versi saya gitu. Mungkin pertemuan pertama segini dulu teman-teman. Makasih yang udah mau nonton ya. Oke, itu aja. Sampai jumpa.